usir dari kampung sini. Terserah ya ibu mau ngomong apa. Kalau ibu nggak suka aku nyanyi, ibu nggak suka aku goyang, nggak usah pusing-pusing. Ibu angkat kaki sekarang juga pergi dari sini. Pergi. Ini rumah aku yang aku cari dari hasil manggung. Kan ibu sendiri yang bilang kalau ibu nggak butuh uang. Jadi sekarang ya, ibu silakan cari tempat tinggal sendiri, cari makan sendiri, cari uang sendiri. Ibu! Ibu! Bu! Iya, ada apa, Nak? Ini kenapa baju aku rusak? Hah? Kenapa baju panggung aku rusak? Oh, ini. Iya, maaf ya. Waktu itu ibu nggak sengaja narik resletingnya kencengan jadi rusak deh. Jadi baju aku rusak gara-gara ibu? Iya, tapi ibu kan nggak sengaja, Nak. Ibu pasti bohong. Ibu pasti bohong. Ibu sengaja kan merusak baju panggung aku supaya aku nggak nyanyi, supaya aku nggak pakai baju kayak begini, iya kan? Ya memang ibu nggak suka ngelihat kamu pakai baju ini. Aurat kamu tuh terlalu terbuka. Tapi kan ibu nggak sengaja. Ibu udah bilang nggak sengaja. Ibu tuh udah salah pakai ngeles lagi. Ibu tuh maunya apa sih sebenarnya? Ah? Maunya apa sih? Ibu sengaja ya mau ngancurin karir aku supaya aku nggak nyanyi lagi, iya kan? Astagfirullahaladzim, Nia. Ibu ini ibu kandung kamu, Nak. Ya Allah, hormati ibu dong sayang. Apa? Ibu bilang apa? Ibu minta dihormatin. Bu, lihat aku, Bu, lihat. Ibu kaya dulu, banyak duit dulu jadi orang kaya. Baru aku bisa hormatin ibu. Udah deh, nggak usah pakai mewah, nggak usah drama-dramaan. Ibu tuh udah salah. Dengar ya, Bu, ibu aku hukum. Pokoknya aku pulang, baju ini belum beres, awas. Sini. Cepetan. Bu, pokoknya cepet ya, beresin baju aku yang rusak. Kalau sampai aku udah pulang, baju ini masih rusak. Ingat ya, Bu ya, aku akan bikin perhitungan sama ibu. Ngerti deh. Apa? Apaan sih? Nia, kamu benar-benar keterlaluan ya. Tegas sama ibu kamu sendiri. Mas, dengar ya, kamu nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Kamu pikir ya dengan kamu cari muka depan ibu saya gitu, aku bakal suka sama kamu. Aku nggak akan suka sama kamu orang miskin. Yuk, bukan tipe aku, tau nggak? Apa lagi? Aku memang suka sama kamu, tapi apa yang kamu lakukan ini adalah dosa besar. Sekarang kamu harus minta maaf sama ibu kamu. Ih, apaan sih enggak? Mas denger ya, kamu nggak usah ikut campur urusan orang. Ngerti kamu? Terima kasih ya, Nak. Lihat mobil ini, udah aku mau pegang. Nah, lihat, itu banyak. Jangan gitu loh bang. Ini kan hiburan buat bersama. Santai aja kali. Lu yang miskin gini. Pinggir. Pinggir. Sombong lu. Jadi orang kaya juga aja. Aduh aku lu. Walaupun dibawa, enak juga. Ini adalah kamu yang kesiangan. Di rumah Mas. Jangan permalukan saya. Bodo amat, pokoknya semua bubar. Situ suruh bubar siapa? Ini punya acara saya. Situ mau ngapain suruh bubar? Pokoknya bubar. Gimana yang lainnya? Masih ingin dilanjutkan?
mondok-mondok. Aku nggak suka, aku nggak bisa. Aku nggak bisa terima ngeliat Nia. Aku benci banget ngeliat dia tadi panggung di situ. Aku tuh penyanyi senior. Aku jauh lebih duluan daripada dia nyanyi. Hey, emang kamu doang yang kesel? Gue juga kesel sama Nia Gopel itu. Masa semenjak dia udah terkenal, dia udah famous, udah banyak fansnya, dia berani nginjek-injek kita. Dia berani kurang ajar. Dan asal kamu tahu, dan dia juga udah bilang sama bos Haryanto, ya bos kita itu, buat nggak pakai kamu lagi di setiap panggung. Apa? Dia bilang kayak gitu? Wah lancang banget ya, kurang ajar banget sih Nia. Hah, lihat aja, kalau aku ada kesempatan akan aku boikot penampilan si Nia. No. Nggak segampang itu boikotnya. Nia itu sekarang udah pacaran sama Bos Herman. Kamu tahu sendiri dong, Bos Herman itu orang paling kaya, orang paling rich di kampung kita. Duitnya banyak, jadi dia bisa melakukan apa aja. Iya, bener juga. Kalau gitu, aku akan dapetin si Herman. Aku akan menguasai si Herman supaya aku bisa menguasai dangdut organ tunggal ini. Ya nggak? Jangan cuma ngomong doang, buktikan ya. Sekarang lebih baik kamu pikirin gimana caranya supaya Herman suka sama kamu. Yaitu caranya kita harus pasang susuk biar manjur. Gimana? Setuju? Setuju. Ide bagus? Pasti. Bu Marni, dia mana? Ada tujuan apa ya ibu-ibu datang ke sini cari Nia? Udah jawab, Nia mana? Nianya nggak ada, lagi pergi, Bu. Pantesan aja Nia belum pulang. Namanya juga anak nggak bener. Ini sebenarnya ada apa ya? Tujuannya apa ibu-ibu kesini cari Nia? Kita kesini mau kasih tahu si Nia agar dia jangan bergoyang seronok yang bikin suami kita ketagihan. Maksudnya goyang seronok apa, Bu? Jangan pura-pura gak tahu deh Bu Marni. Orang lain juga udah pada tahu goyangan Nia. Masa ibu yang suruh gak tahu? Pokoknya kalau Nia masih bikin resah warga sini, kita akan demo dan Nia akan diusir dari kampung sini. Maaf ya ibu-ibu ya. Nanti begitu Nia pulang saya akan kasih tahu. Kasih tahu dia agar nyanyinya yang sopan ya. Maaf ya. Bener ya Bu? Alas kalau bohong. Allah, ya Rabbi. Apa bener anak hamba kalau nyanyi goyangannya seronok ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak hamba ya Allah. Ampuni ya Allah. Mas Herman, makasih banyak ya udah nganterin aku pulang. Gak apa-apa, kewajiban aku antar kamu. Gak apa-apa, sorry ya ngerepotin kamu ya. Thank you. Nia, ibu dengar laporan dari warga, khususnya ibu-ibu, mereka keberatan kalau ngelihat kamu nyanyi goyangannya seperti yang biasa kamu lakukan, Nak. Bu, aku nih baru pulang. Ditanya kek, udah makan atau belum? Capek apa enggak? Atau disiapin air panas kek buat mandi? Ini baru pulang udah dikasih laporan enggak? Penting. Ini jelas penting, sayang. Ibu-ibu itu keberatan kalau suami mereka lihat kamu dangdutan pakai nyawer segala. Udah mana duit sawerannya tuh banyak sekali. Bu, denger ya Bu ya. Kalau aku dapat saweran banyak, udah sepantasnya. Aku tuh ngibur mereka Bu, aku tuh nyanyi. Ibu kayak nggak tahu aja dangdutan kayak apa? Tahu kan? Iya ibu tahu, ibu ngerti. Cuman ibu harap goyangan kamu tuh dibatasin ya. Agar warga pada nggak protes. Dan mereka nggak nganggap kamu perempuan murahan. Bu, gini ya Bu, kenapa sih ibu lebih percaya mereka daripada anak sendiri? Ibu juga sekarang kan makan dari hasil kerjaan aku juga kan? Iya kan? Beneran duit aja dipakai juga. Tapi Nak, ibu... Nih, diam! Terserah ya ibu mau ngomong apa. Kalau ibu
ibu nggak suka aku nyanyi, ibu nggak suka aku goyang, nggak usah pusing-pusing. Ibu angkat kaki sekarang juga pergi dari sini. Pergi. Ayo pergi, ayo. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Bukan uang banyak yang hamba minta dari anak hamba ya Allah. Hamba mohon ya Allah. Berikanlah anak hamba akhlak yang mulia ya Allah. Apa? Aku dikeluarin dari organ tunggal? Salah aku apa? Kamu nggak punya salah. Yang salah itu Nia. Ini atas permintaan bos kita juga kok. Lagian sebelumnya Nia juga yang bilang kalau kamu harus dikeluarin. Kurang ajar banget sih Nia. Cang banget Nia. Aku nggak akan berhenti sampai di sini. Bagus. Tuh anak emang kurang ajar, emang iseng banget tuh anak. Pokoknya sekarang kamu harus cari cara gimana caranya Herman itu bisa nggak suka lagi sama Nia, oke? Kamu pikirin deh tuh caranya. Herman itu duitnya banyak. Kamu bisa mendapatkan apa aja dari Herman, ya kan? Kamu bisa jadi kaya raya. Oke, nggak ada cara lain. Aku akan pakai cara hitam. Aku akan pelet si Herman. Wow. Wow. Aduh, Nia. Ya Allah. Kamu minum minuman keras, Nak. Masa sih? Masa ya? Emang bau ya? Tapi sedikit doang. Ya Allah Nia, astagfirullahaladzim. Kamu ini, dulu itu kamu gak pernah begini sayang. Siapa yang ngajarin kamu nih? Aduh, pakai baju kebuka begini lagi. Ibu bawel banget sih. Aku tahu ibu itu pasti ngiri sama aku kan, mau nyoba juga kan, minum kan. Yaudah nanti gampang Bu, nanti aku ajak aja ibu minum sama Mas Herman, kita minum bareng gimana? Ibu gak mau, kamu gaul sama Herman. Bikin kamu gak bener begini. Tuh, ini pakai baju. Bu, udah deh, jangan cerewet sih. Kenapa sih? Aku nggak peduli. Ibu nggak suka atau suka ibu, aku nggak peduli. Yang pasti Mas Herman itu tuh baik, ganteng, terus kaya raya. Daripada aku sama ibu hidupnya menderita, mendingan aku cari cowok kaya, bener nggak? Iya kan? Ya udah ke kamar yuk. Sih, aku bisa. Udah, aku bisa. Udah, aku bisa. Iya. Kamar aku di sini apa di sini? Situ. Ya udah bisa, udah. Aduh, ngapain lagi sih cilinguk ke Ira? Ngapain sih? Hah? Niat pasang susuk nggak sih? Ya niat lah, cuma lihat dong tempatnya tuh serem kayak gini, kayak dia ngawasin kita gitu. Aduh, namanya juga rumah orang pintar, emang kayak begini. Ayo cepetan buruan ih. Enggak, yuk pulang aja yuk. Kok pulang sih? Pulang aja yuk. Ih, Orang yang datang ke sini tidak dengan keyakinan, usahanya tidak akan berhasil. maaf Ki Sabto. Tapi saya yakin kok pasti Ki Sabto bisa pasangin susuk pemikat raga buat teman saya Ira. Memangnya mau pasang susuk di mana? Di mana aja Ki, yang penting bisa bikin semua orang suka sama aku, terutama laki-laki kaya seperti Herman. Ayo, kita pasang sekarang. Silakan. Oke, boleh Ki. Mau ngapain kamu kesini? Ada yang harus aku omongin Mas sama kamu. Kita harus bicara. Nggak ada yang perlu dibicarakan. Nggak ada perlu yang diomongin. Aku nggak banyak waktu buat kamu. Ayo udah, kamu pergi. Mas, penting aku harus bicara sama kamu tentang kita. Ini penting sekali. Nggak ada, udah kamu pergi. Tuh, Ki, itu liatin. Hermannya masih belum nurut sama Ira. Itu gimana sih? Kita tunggu senyum Ira dan Herman menatap mata Ira.
baru bisa kita lihat seberapa hebat susuk yang aku pasang. Mas. Kamu masuk? Ah, masuk. Lihatlah, Herman sudah terpesona dengan Ira. Susuk yang aku pasang di muka Ira sudah berjalan dengan baik. Manjur juga ya Ki ya. Juara pokoknya. Ih, tumben banget telepon gak diangkat. SMS juga gak dibalas, tumben-tumbenan banget sih. Gak biasanya kayak gini Mas Herman. Ibu itu lebih suka kamu gaul sama Fahri daripada sama Herman, nak. Nah mulai lagi ceramah nih. Bu bisa bedain gak sih antara berlian sama debu? Nah kalau Mas Herman itu ibaratnya berlian. Nah kalau Fahri tau gak sih ibaratnya debu tuh yang nempel di rumah, nempel di sepatu gitu kan, jijik. Astagfirullahaladzim, nak. Nih ya, Fahri itu anak yang soleh. Insya Allah dia bisa bawa hal yang baik buat kamu kalau kamu gaul sama dia, nak. Aduh ampun ya. Soleh aja tuh gak cukup. Yang aku butuh tuh duit. Ya kalau gak ada duit ngapain, aku juga gak mau gitu loh. Terus maksudnya kalau misalkan gak punya duit tapi akhlaknya bagus cukup gitu maksud ibu? Ya percuma juga uang banyak kalau akhlaknya nggak baik. Oh jadi menurut ibu uang itu gak penting. Asal akhlaknya bagus udah gitu bisa gitu maksudnya boleh? Ya duit itu memang penting. Udah. Kalau emang ibu ngerasa uang itu gak penting, gua pergi dari sini. Keluar. Bu, ingat ya Bu, ini rumah aku yang aku cari dari hasil manggung. Kan ibu sendiri yang bilang kalau ibu gak butuh uang. Jadi sekarang ya, ibu silakan cari tempat tinggal sendiri, cari makan sendiri, cari uang sendiri. Aku ingin tahu, apa ibu bisa bertahan tanpa uang, ha? Bisa nggak? Ya Allah, ya Allah. Kenapa kamu jadi berubah seperti ini, Dia? Allah nih ya. Bu, udah ya, diem, gak usah mewek. Ibu pikir aku bakal berubah pikiran, ngizinin ibu tinggal di rumah? Hah? Cuma gara-gara aku lihat ibu nangis? Dengar ya, Bu. Mulai saat ini juga, pintu rumah aku tertutup buat ibu. Jangan pernah balik lagi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Aduh, kamu lagi. Nia, kamu jangan jadi anak yang durhaka. Ingat, waktu kamu kecil dulu selalu bilang kalau kamu mau jadi anak yang soleha. Aduh, kenapa sih? Kamu lagi. Mas, bisa nggak sih kamu nggak usah ceramah? Kali ini aku minta kamu sekali aja. Nggak usah ceramahin aku dan nggak usah ikut campur urusan orang. Bagaimana cara menyadarkan anak hamba Nia, ya Allah, agar kembali ke jalanmu, ya Allah. Ya, sabar ya. Untuk sementara waktu, ibu bisa tinggal di rumah saya. Terima kasih, Anak Fahri. Ya, mari. Kamu janjikan mau nurutin semua permintaan kamu. Iya, aku janji. Kamu akan saya berikan rumah yang mewah. Kamu tenang aja. Satu lagi, aku minta kalau kamu ketemu si Nia, kamu usir si Nia. Kamu tahu kan, dia tuh cuma ngincar harta kamu doang. Iya, aku juga udah gak suka sama Nia itu. Kamu tahu nggak? Cinta aku tuh cuma buat kamu seorang, sayang. Bener. Iya. Ira, kamu ngapain ada di sini? Kamu ngapain ada di rumah Mas Herman? Kebetulan sekali, aku baru mau bilang sama kamu kalau sekarang aku dan Mas Herman kejadian. Kamu ngomong jangan sembarangan kamu ya. Mas Herman ini pacar aku. Oh iya? Kenapa Mas Herman mau sama aku? Mas, sekarang juga aku minta kamu usir dia. Aku nggak mau dia ngerusak hubungan kita, Mas. Nia, sebaiknya kamu yang pergi dari rumah saya.
kayak gitu sih Mas? Ini sebenarnya ada apa sih? Baru kekasih kan, belum suami istri. Lagi pula kamu harus tahu, aku dan Mas Herman merencanakan pernikahan. Jadi aku minta kamu jangan ganggu aku lagi sama Mas Herman. Gak bener kan? Gak mungkin. Gak mungkin. Kamu gak mungkin mau menikah sama dia kan Mas? Ayo gak mungkin kan Mas? Benar. Aku dan Ira akan menikah. Sebaiknya kamu pergi dari sini daripada kamu mengganggu kebahagiaan aku dan Ira. Kamu. Nia! Pergi kamu dari sini, Dadan. Pernah kembali lagi. Mas, kamu jangan, Mas. Kenapa Herman bisa secepat itu berpaling ke Ira? Apa salah aku? Cewek bro, cewek. Halo, Nia Gopel. Kalian ini siapa sih? Mau apa kalian? Minggir! Jangan jual mahal. Kita semua tahu kok berapa tarikah. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Alah, kita kan biasa nyawer kamu di panggung, ya enggak? Iya. Minggir, saya cuma mau lewat, minggir. Jangan tolong. Jangan, saya tolong. Saya mau minggir ya. Tolong! Tolong jangan. Jangan tinggalin aku. Tolong! Tolong biarin aku lewat, tolong. Kita cuma pengen kamu bergoyang di hadapan kita. Enggak, aku nggak mau. Ayo goyang dong. Jangan malu-malu. Tolong! Nia, kamu nggak apa-apa kan? Iya Mas, aku nggak apa-apa. Itu tadi cuma pemuda-pemuda iseng aja yang kurang ajar sama aku. Oh, mungkin ini semua juga bukan salah mereka. Ya, karena kamu yang suka nyanyi dengan gue yang seronok dan disaksikan banyak orang. Ya, inilah akibatnya. Mas, aku berterima kasih sama kamu karena kamu udah nolongin aku. Tapi bukan berarti kamu bisa menghakimi aku seenaknya. Kalau kamu bersikap jago seperti ini terus, aku nggak akan pernah simpati sama kamu. Nia, dengerin aku dulu. Aku belum selesai ngomong. Iya, belum selesai ngomong. Aku akan dengerin kamu ngomong kalau kamu udah buktiin ke aku kalau kamu bisa jadi orang kaya. Ngapain kamu masih di sini? Kamu nggak ada jadwal manggung hari ini. Kamu nggak tahu malu ya nggak ada jadwal manggung kamu kesini. Yang nggak tahu malu tuh kamu, tau nggak sih? Ini semua tuh jadwal manggung aku. Sampai akhir tahun pun aku yang laris manis. Jadwal aku padat, bukan kamu. Itu dulu. Kamu dulu memang kayak gitu, tapi sekarang semua jadwal kamu itu di cancel. Semua dibatalkan oleh pihak panitia secara sepihak. Dan sekarang karena aku mau manggung, dan aku nggak mau suasana hati aku semua rusak karena kehadiran kamu, aku minta kamu pergi sekarang. Ayo pergi! Pergi kamu. Apa sih kamu? Pergi. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau pergi. Aku nggak mau pergi dari sini. Mas Yono, aku mau pergi Mas Yono. Mana Mas Yono? Nia! Jangan gila kamu ya. Mas, pinggangku sakit, Mas. Ih, drama banget sih. Kamu diam aja di sini. Biar saya menghadapi Nia, ya? Drama. Apalagi Mas? Nia, semua jadwal nyanyi kamu sudah digantikan dengan Ira. Jadi sekarang aku mau kamu pergi dari sini. Aku nggak mau kehadiran kamu di sini malah nanti mengganggu konsentrasi nyanyinya Ira. Mas, kamu pikir diri kamu itu siapa, ha? Yang megang keputusan itu Mas Yono, bukan kamu. Dia pemilik organ tunggalnya, bukan kamu. Siapa kamu? Mas Yono, Mas Yono! Aku akan ngomong langsung. Mas Yono! Mas Yono! Percuma kamu cari Mas Yono, gak ada gunanya.
Enggak, aku harus bicara langsung sama Mas Yono. Mas Yono! Mas! Mas, tolong jelasin sama aku, kenapa tiba-tiba posisi aku digantikan sama Ira? Apa salah saya, Mas? Emangnya Herman gak jelasin? Aku udah jelasin sama dia, tapi dia nggak mau percaya. Nia, mulai hari ini dan seterusnya, kamu harus istirahat dulu. Karena semua jadwal manggung kamu di-cancel. Ganti sama Ira. Aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Mas sendiri tahu kan, aku punya gaya sendiri, aku punya style sendiri. Semua penggemar di sana udah nunggu goyangan aku. Nggak bisa. Aku nggak mau tahu dengan semua itu, ha? Yang pasti, Herman telah membayar mahal agar Ira menggantikan. Kenapa sih sekarang Mas Herman jadi jahat sama aku? Oke, sekarang gue cuma ngingetin ke lo, Herman itu udah ada di genggaman. Jangan sampai bos Herman balik lagi ke tangannya. Percuma dong ya, lu udah pasang susuk, manjur sedemikian rupa tiba-tiba, balik lagi ke dia, nggak mungkin. Pokoknya gimana caranya Herman itu tetap ada di kamu, biar kamu bisa kaya raya. Ya, jangan sampai lepas genggamannya lagi, oke? Oh ternyata pantas ya. Aku baru tahu kenapa Mas Herman berubah sama aku. Karena kamu pasang susuk. Oke, aku akan ngomong ke semua orang bahwa kamu pasang susuk dan aku akan bikin pamor kamu jadi turun. Nek, gimana Nek? Jangan-jangan anak orang metong, Nek. Udah, nggak apa-apa. Gini aja, kamu urus dia, bawa dia masuk ke mobil. Aku akan ganti baju, oke? Urus dia, bawa masuk dia ke mobil. Terus gue sendiri yang ngurusin gitu. Adam. Baju muslim. Bu. Baju muslim. Nah Fahri, semoga suatu hari nanti Nia mau pakai baju muslim yang seperti ibu jual ini ya Nak ya? Iya Bu, kita juga jangan sampai putus asa untuk membimbing Nia supaya dia bisa jadi anak yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Baju muslim. Baju muslim. Kok seperti nggak ada orang di jalan, pada duduk-duduk gitu. Baju muslim. Baju muslim. Bu, itu ada orang pingsan, siapa ya? Itu tasnya kayak punya Nia. Ya Allah Bu, beneran itu Nia Bu. Bu. Ya Allah, Nia. Ya Allah, Nia kamu kenapa? Nia bangun Nia. Ya Allah, ampun. Fahri, cepat kita mau pulang ke rumah yuk. Ayo, Nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu udah sadar, Nak. Ibu ngapain sih di sini? Nia, kita yang sudah menolong kamu di jalan. Apa yang terjadi sama kamu sampai kamu ada di jalanan? Mas denger ya Mas, apapun yang terjadi sama aku bukan urusan kalian berdua.
Ya, aku tahu nih. Ibu sengaja kan? Pura-pura baik sama aku, nolongin aku supaya bisa tinggal di sini, ya kan? Iya. Enggak sayang, ibu tadi nggak sengaja ngeliat kamu pingsan di jalan nak. Jadi ibu bawa pulang kamu. Udah, gak usah ngeles. Kalau emang ibu nggak suka tinggal di sini dan nggak mau tinggal di sini, terus ngapain ada di sini? Hah? Ngapain ada di rumah aku? Sana pergi, sana pergi. Pergi, pusing juga. Pergi. Nia, ibu kamu sudah berjualan baju-baju muslim. Dan itu aku pikir sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan kamu jangan sombong. Kamu merasanya kamu yang bisa memberikan makan sama ibu kamu. Buktiin kalau emang ibu nggak butuh uang dari aku. Mana? Buktiin. Udah deh. Udah sana pergi. Pergi. Berisik. Siapa tahu apa orang lagi pusing. Aduh gawat. Ternyata Ira pasang susuk nih supaya bisa ngambil hati Mas Herman. Aku juga harus pasang susuk nih, nggak bisa. Apanya mau pasang susuk sekarang? Kita harus tahu. Nia sayang. Aduh, kamu mau kemana nak? Kamu nggak pasang susuk kan? Ibu udah dengar semua. Tolong nak, itu syirik, dosa besar sayang. Bu, bisa nggak sih nggak usah ceramain aku terus? Nia, setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Kamu nggak perlu pasang susu untuk menyelesaikan masalah kamu. Kamu lagi nih, ikut-ikutan ceramah. Udah deh, nggak usah ikut campur terus-terusan deh. Sayang. Ya, ibu mohon nak, jangan ya nak ya. Kamu jangan pakai cara sesat untuk mencapai tujuan kamu nak. Tolong nak, jangan ya nak ya. Itu dosa besar, dilarang Allah sayang. Jadi Ki, susuknya sudah selesai dipasang dan sudah bisa langsung bekerja? Pasti. Itu artinya kalau saya udah pasang 3 susuk, saya lebih baik dong daripada Ira yang cuma pasang 1 susuk. Benar nggak Ki? Pasti. Oh ya, gimana caranya untuk menghilangkan susuk? Ki Sabtu sanggup nggak? Itu soal gampang. Tapi yang jelas ada tambahan bayarannya. Aduh udah tenang aja, masalah bayaran gak usah khawatir. Yang terpenting Ki Sabto bisa melepaskan susuk seseorang kan? Bang, lihat Ira nggak? Ada di ruang make up. Ya udah deh, makasih ya Bang ya. Iya. Ira, ingat aku perlu ngomong sama kamu. Aduh, apa ini? Sakit! Bukannya sakit ya, kenapa ini sakit? Bukannya sakit. Tolong. Sakit. Ira! Kamu kenapa? Tuhan sakit sekali wajahku. Oh my god, ya Allah, sampai begitu amat mukanya. Ini siapa yang ngelakuin? Tadi dia datang dan nyiram aku pakai air. Dan wajahku langsung sakit sekali. Ajar tuh perempuan. Oke, kamu nggak usah nangis ya. Sekarang aku temenin kamu ke Sabto, oke? Ya udah nggak usah nangis, cepetan. Udah. Bagaimana ini Ki? Wajah saya jadi seperti ini. Ki Sabto harus tanggung jawab. Mungkin
Aku hanya bisa mengeluarkan susuk yang ada di wajahmu. Tapi itu pun belum tentu bisa keluar semuanya. Karena sudah hancur di dalam. Lalu wajah saya nggak bisa kembali mulus. Nggak bisa mulus lagi, Ki. Sepertinya tidak bisa. Andre. Bu Marni ibu macam apa? Hah? Bagaimana ibu cara mendidik anak? Ada apa Ira? Apa yang terjadi sama Nia? Nia udah ngerebut suami saya, Bu. Ada apa ini, Bu? Ini loh, katanya Nia merebut suaminya Ira. Gimana ini Fahri? Ibu ini nggak malu apa punya anak yang pelakor? Hah? Ngerebut rumah tangga orang, Bu. Fahri. Gara-gara Nia, saya diusir sama suami saya sendiri, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu, Nia harus tanggung jawab. Kamu mau menikah sama aku? Iya. Bukannya kamu yang bilang kamu mau menikah sama aku? Mas Herman. Aku tuh cuma cinta harta kamu aja. Aku cuma mau peralat kamu agar karir nyanyi aku bisa bagus dan bersinar terang. Nia, kok kamu diem aja? Kamu mau nggak nikah sama aku? Iya dong. Tentu aku mau dong nikah sama kamu, Mas. Nia, ternyata Ira benar kamu ada di sini. Kamu harus pulang, ibu kamu sakit. Apaan sih? Nggak mau. Lagi pula aku udah jadwal manggung. Kalau emang kamu mau, kamu ngurus aja sendiri ibu aku. Ya Allah, Nia. Nia, kamu harus pulang ya. Kamu lebih mementingkan nyanyi daripada ibu kamu sendiri. Mas, udah deh Mas. Kenapa sih kamu selalu ikut campur urusan aku? Aku nggak mau. Jangan sentuh dia. Aku gak ada urusan sama kamu. Aku hanya perlu sama Nia. Nia itu calon istri saya. Jadi kamu jangan macam-macam dengan dia. Saya udah tahu kalau kamu udah punya istri Ira. Dan istri kamu butuh perhatian, butuh suaminya. Mas, udah deh Mas. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Kamu nggak usah ikut campur ya. Lagi pula kamu nggak tahu tentang hubungan aku, Mas Herman dan juga Ira. Nia, aku gak peduli sama mereka. Yang penting sekarang aku harus ajak kamu untuk ketemu sama ibu kamu. Ayo. Mas, udah Mas. Aku bilang jangan sentuh calon istri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fahri. Bu, saya mohon maaf saya nggak bisa bawa pulang Nia. Malahan saya dengar dari Herman kalau Nia adalah calon istri Herman. Enggak Fahri, ibu nggak setuju kok kalau Nia menikah dengan Herman. Ya Fahri. Bu, ibu kan lagi sakit, Bu. Ibu istirahat aja. Enggak Fahri, dia lebih penting buat ibu. Ayo Fahri, anterin ibu ke rumah Herman ya. Ayo Fahri. Lepasin dulu kamu. Apa sih kamu? Lepasin susu kamu. Apaan? Lepasin susu kamu. Lepasin susu. Jangan ikut campur, Pak. Ntar ada masalah. Dia berantem itu. Ntar ada masalah, Pak. Ya, kamu benar-benar sudah keterlaluan, Ira. Permisi. Ya Allah, Nia. Kamu harus bertanggung jawab apa yang sudah kamu lakukan terhadap Nia. Kamu harus ikut aku ke kantor polisi. Ayo. Tidak, aku tidak mau. Tangkap dia. Tidak. Bawa dia ke kantor polisi. Tidak. Tidak. Fahri, cepet tolong Fahri. Iya, Bu. Tolong iya.
Kita bawa ke rumah sakit, Fahri. Fahri, tolong Fahri, bawa Nia ke rumah sakit. Aku mau ngurus si Ira dulu untuk ke kantor polisi. Dia harus mempertanggungjawabkan semua ini. Tolong ya Fahri. Dokter, kenapa anak saya belum sadar juga, Dok? Dari hasil ronsen tulang belakang, tulang punggung pasien mengalami retak. Dan yang lebih parah adalah bagian kepala akibat jatuh dari panggung. Astagfirullahaladzim. Tapi masih bisa disembuhkan ya, Dok ya? Kami sudah berusaha maksimal. Kita lihat saja nanti hasilnya. Permisi, Bu. Iya, Dok. Ya Allah. Bu, jangan lupa banyak berdoa untuk kesembuhan Nia. Iya, Nak Fahri. Terima kasih ya. Ibu mau sholat dulu. Titip jaga Nia ya. Iya, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Roh, hamba tahu begitu besar dosa anak hamba. Hamba sudah berusaha untuk membimbing dia ke jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi. Tapi pada akhirnya Engkau lah yang menentukan nasib anak hamba, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah. Hamba mohon. Tolong beri anak hamba kesempatan untuk bertobat, ya Allah, ya Allah. Hamba mohon, ya Allah, ya Allah. Hamba mohon. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Ibu Marni ternyata di sini. Iya. Di musola rumah sakit. Saya nyariin kamarnya Neng Nia, nggak ketemu-ketemu, Bu. Oh, aduh, maaf banget, Umi. Udah repot mau besuk anak saya. Terima kasih ya. Ya udah kalau gitu kita sama-sama aja ke kamarnya ya. Boleh, boleh. Nia. 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 Nia, iya, iya. Ya sebentar aku akan panggil ibu kamu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Marni, alhamdulillah Nia sudah sadar. Alhamdulillah ya Allah. Yuk Umi, yuk kita segera ke kamarnya. Ayo, Mari Bu. Bu. Ibu. 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 Ya sayang, Ibu ada di sini, Nak. Ibu di sini, Nak. Bu. Sakit, Bu. Istighfar sayang, istighfar. Astagfirullahaladzim. Neng Nia, cepat sembuh ya Neng. Banyak zikir sayang. Terima kasih ya Umi. Ibu. Iya sayang. Aku
meminta maaf sama ibu. Selama ini aku gak pernah dengerin nasihat ibu. Selama ini aku selalu jahat sama ibu. Aku minta maaf. Ibu udah maafin kamu. Sebelum kamu minta maaf sama ibu saya. Mas Fahri. Iya, Nia. Aku mau minta maaf sama kamu, Mas. Iya. Aku sudah maafin kamu. Aku minta tolong sama kamu. Tolong jaga ibu aku, Mas. Tolong jaga ibu aku. Iya, Nia. Kenapa sayang? Ibu sakit, Bu. Aku sakit. Umi, apa ini karena dia masang susuk ya? Bisa jadi, Bu. Neng, wudhu sayang sebisanya. Kemudian sholat, nak. Ayo sayang, ibu bantu ya, nak ya. Pakai ini ya, pakai mukenanya ya, nak ya. Nia sadar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan tinggalin ibu, nak. Iya. Semoga kamu tenang di sisi Allah ya, nak. Ibu udah ikhlas. Ibu udah ampun Ibu dan Bapak sekalian. Perjalanan hidup Nia ini bisa kita jadikan satu pembelajaran buat kita. Bahwasanya apapun yang Allah larang berarti itu membahayakan. Apapun yang Allah perintah berarti itu memberikan manfaat. Kenapa Allah melarang kita melakukan pasang susuk? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kepada hal-hal yang membahayakan. Saking sayangnya Allah sama kita. Sampai perbuatan yang menyakiti diri kita sendiri Allah larang. Dan itu termasuk perbuatan muslim. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita doakan Neng Nia ini Allah ampuni segala dosanya. Allah terima segala amal ibadahnya. Allah lapangkan dalam kuburnya. Dan pada akhirnya insya Allah menjadi wanita pendiri surga.